المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جامع المقام والغوث الأعظم شابي حسن علي أشادلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باودين النقشبندي وسلسلة طريقة قديرية نقشبندية والنقشبندية خالدية وسلسلة طريقة شاذلية وأصولهم وفورهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح إمام نووي صاحب التبيان في أدب حملة القرآن وأهل قبور من حضر بهذا المجلس المبارك خصوصا إلى ربا سكيان تواصل وفورهم وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amittana fil asrarihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi istihbabi talabil qira'ati at-tayyibah min husni shaut. Fasal yang menjelaskan tentang keanjuran membaca Quran dengan suara bagus. A'ilam anna jama'atan minas salafi kanu yatlubuna min ashabil qira'ah bi aswatil hasanah. Para ulama salaf itu sudah masyhur, mereka selalu berusaha mencari orang yang suaranya bagus. Kalau ada orang suaranya bagus, mereka akan dijadikan imam. Ayyaqra'u wa hum yastami'un, membaca dan mereka kemudian mendengarkan. Wa hadza muttafiqun 'ala istihbabi. Tentang itu para ulama telah sepakat atas kesunahannya. Wa huwa 'adatul akhyar, membaca Quran dengan suara bagus atau menjadikan orang yang suaranya bagus itu disimak oleh orang lain merupakan sebuah perbaikan yang akhyar, baik. Wal muta'abbidina wa ibadullah sholihin, dan termasuk bentuk ibadah. Baca Quran dengan suara bagus itu ibadah dan merupakan ibadahnya orang-orang soleh. Wa huwa sunnatun sabitatun an Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu merupakan kesunatan yang telah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau baca Quran usahakan dengan suara sebagus mungkin. Kalau lagi serak-serak ya minum biar suaranya bagus. Faqad sahha an Abdullah bin Mas'ud. Jadi telah disahihkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'u alayya al-Qur'an faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzila. Dikatakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Qur'an. Nah, kemudian aku bertanya kepada beliau, membacakan kepadamu Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Artinya apa? Tentu tidak ada yang lebih bagus bacaan Qur'annya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kanjeng Nabi itu senang mendengarkan Quran dibaca orang lain. Jadi kalau jenengan kok ini suka mendengarkan tilawah, mendengarkan murattal, jenengan termasuk melakukan kesunatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara'tu alaihi suratan nisa, kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Hatta idza ji'tu ila hadhil ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala hasbukal an faltafat ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Ketika sampai kepada ayat fakaifa idza jina, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi daripada Rasul dan tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka semuanya. Kemudian beliau Kanjeng Nabi Muhammad iltifat, mengo.
Kemudian beliau mengatakan, cukuplah untuk saat ini. Kemudian aku memandang wajah beliau dan aku melihat Kanjeng Nabi itu meneteskan air mata. Artinya apa? Kanjeng Nabi niku sedih kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku betul senang kalau kita melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semuanya pastikan kita telah menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qadis tahabba wa qadis tuhibba ba'dul ulama ay yastaftaha majlis hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu bi qira'ati qari'i husni shaut ma tayassara minal Qur'an. Loh, itu kok kadang-kadang ada khataman. Khataman itu ada apa namanya niku? Ada yang biasanya diketik la ilaha illallah. Itu di tengah-tengah ada qiraah. Itu dalilnya mana ini? Disunnahkan kita itu di awal mengawali semua kajian kita, perkumpulan itu dengan ngaji Quran. Sebelum acara dimulai, marilah kita semuanya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sunnah hukumnya, sunnah. Kemudian summa innahu yanbaghi liqari fi hadhil mawatin ayyaqra ma yaliqu bil majlis wa yunasibuhu wa an takuna qira'atuhu fi ayatir raja' wal khauf. Disunnahkan ketika ada di suatu majlis, kita itu kemudian tadarruk, selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas Quran yang telah kita baca. Andaikan Quran itu berisi tentang khauf, misalnya adabun alim, adabun syadid, kita itu kemudian menghayati, oh adabnya Allah itu sangat pedih sekali. Kalau ada kalimat yang berisi rojak, misalnya apa namanya berisi doa-doa, kita kemudian mengamini doa tersebut. Jadi dianjurkan kita memahami, mendalami, menghayati isi-isi daripada Al-Quran. Wal mawa'id, kalau isinya mau'idhah, mau'idhah, maka kita ikuti mau'idhah tersebut. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, nah ini perintah. Wattashhid fid dunya wa tarhib fil akhirah. Kemudian perintah untuk zuhud dari dunia. Man arada dunya. Nah niki atau mungkin tarhib di akhirat, semangat, yaitu ayat yang membuat kita menyemangati cinta kepada akhirat. Maka kita baca dan kita hayati. Wa ta'ahubulaha wa qusrul amal wa makarimul akhlaq. Kalau ada ayat-ayat yang berisi makarimul akhlaq, kita lakukan, kita jalankan. Jangan hanya dibaca, tapi benar-benar berusaha kita amalkan. Kemudian wa qusrul amal, jangan terlalu banyak berangan-angan. Ini salah satu adabnya orang yang sukses. Kalau orang ingin sukses, jangan terlalu banyak berangan-angan. Boleh punya cita-cita, boleh, tapi berangan-angan jangan. Dan cita-cita saya bisa membuat pondok pesantren, bisa membuat majelis ilmu yang lestantun sampai hari kiamat, misalnya seperti itu. Sudah, kita fokus kepada itu. Jangan terlalu nanti pondoknya begini. Oh, ini kalau punya pondok, ustadznya bagaimana ya? Santrinya bagaimana? Dan terlalu banyak mikir itu termasuk bentuk daripada menyibukkan diri kepada bukan urusan utama. Seperti itu. Bon, jenengan punya cita-cita buat pondok, dah saya buat pondok aja. Masalah nanti yang lain tentu sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yambaghi lil qari idza tada'a idza tudi'a fi wasati surati aw waqafa 'ala ghairi akhiriha ayat tadi'a min awalil kalam al murtabita bi ba'dahu bi ba'din wa ayyaqifa 'ala al kalami al murtabit wa la yataqayyadu bil a'syari wal ajza fa innaha qad takunu fi wasatil kalam al murtabit kal juz alladzi fi qouli ta'ala wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, juz 5. Jadi kalau berhenti itu kalau bisa jangan pas yang berisi ayat-ayat adab. Jadi apa namanya, wallahu syadidul iqab, sadaqallahul azim. Jangan, kalau bisa tambahi satu ayat yang ayat itu berisi tentang
surga atau berisi tentang keindahan. Jadi kalau bisa seperti itu. Dan kalau bisa jangan berhenti di tengah ayat. Kalau ingin berhenti, maka minimal di pojokan halaman atau di akhir juz, itu lebih bagus. Kemudian famaka najawab qaumihi, ini juga berhenti di situ. May yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas samai wa ma kunna. Ini adalah tempat berhenti. Ilahi yuraddu ilmu sa'ah wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu qala ma fama khatbukum ayyuhal mursalun. Juz 26. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat Qul a'unabbiukum bi khairim min dzalikum. Jadi kalau berhenti, carilah ayat yang indah artinya, yang maknanya bagus. Fakullu hadza wa shibhahu fakullu hadza wa shibhihi yanbaghi alla yabtadi bihi wa la yaqi wa la yuqafu alaihi. Hendaknya tidak berhenti pada ayat-ayat tersebut. Wal muhsanatu minan nisa, ini ayat yang menjelaskan sejarah pernah ada poliandri. Jadi pernah ada poliandri di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poliandri pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Waliyatamassala marwal hakim Abu Abdillah isnadihi as-Sayyid Abdul Al-Jalil Al-Fadil. Jadi kemudian di sini dikatakan la dikatakan bahwasanya jangan bertanya tentang urusan Quran kalau tidak kepada ahlinya. Paham ya? Ada orang dia itu enggak baca Qurannya sesaja, masih banyak yang keliru. Kemudian jenengan tanya tentang Quran kepada beliau. Dan ini adalah termasuk bertanya Quran kepada bukan ahlinya. Maka jangan. Bertanyalah Quran kepada orang yang pernah berguru Quran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan banyaknya kerusakan seperti itu. Wala yadurruka illa tasani. Walihadzal ma'na qalat ulama qira'atu suratin qasiratin bi kamaliha afdal min qira'ati ba'di suratin tawilatin bi qadril qasirah. Katanya sebagian ulama, lebih afdal membaca surat yang pendek tapi sempurna daripada baca surat yang panjang tapi enggak sempurna. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nak jenengan mau Al-Ikhlas tapi telung ayat khatam itu lebih afdal daripada jenengan surat Al-Baqarah tapi kemudian tidak selesai 2,5 juz. Paham ya? Niki. Fa innahu qad yakhfa al-irtibat ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di titik tertentu, khawatirnya ada irtibat ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Fawailul lil musallin, sadaqallahul adzim. Neraka wel itu untuk orang-orang yang sholat. Sadaqallahul adzim. Waduh, ini ya enggak pas kan begitu. Harusnya dibaca fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Diteruskan kan begitu. Nggih. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Itu diteruskan dengan satu ayat toh. Nah, jenengan baca titik situ habis sudah. Oh, berarti agama apapun itu di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya
Kalau baca Quran itu berhentinya kalau bisa itu mengikuti makrak-makraknya para ulama. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadi an Abdullah bin Abi Hudzail at-tabi'i al-ma'ruf radhiyallahu anhu qala kanu yakrahuna ay yaqra'u ba'dal ayat wa yatraku ba'dha. Katanya di dalam musnad katanya Imam Dawud, beliau itu paling enggak suka kalau ada orang baca Quran itu cuma setengah ayat, enggak suka. Kalau pengen baca ya selesaikan satu ayat itu, paham ya? Faslun fi ba'di ahwali tukrahu fihal qira'ah. Jadi beberapa hal yang dimakruhkan ketika baca Quran. Jadi dibenci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna qira'atul Quran mahbubatun 'alal itlaq. Baca Quran itu telah dicintai dan disepakati oleh para ulama secara mutlak. Illa fi ahwalin makhsusatin ja'a syar'u fi bin nahyi 'anil qira'ati fiha. Kecuali dalam beberapa keadaan. Nah, ini mungkin jenengan jangan baca Quran dengan model seperti ini. Yang pertama, ana al-Qur'an ma hadarani minha mukhtasaratun bi hadfil adillah fa inna masyhur. Dan di dalam kitab Tibyan ini Imam Nawawi tidak menyebut dalil. Kenapa? Menurut Imam Nawawi tanpa disebut dalilnya orang sudah tahu dalilnya, karena dalilnya sudah maklum. Yang pertama, fatuqraul qira'ah fi halatir ruku'. Jangan baca Quran pas ruku'. Betul. Senang Quran, ruku'e harusnya subhana rabbiyal azimi wa diganti bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Pas nang Quran terus rukuke sak juz. Nah niki makruh. Rukuk jangan dibaca Quran. Was sujud jangan baca Quran. Wat tasyahud jangan baca Quran. Boleh enggak sih kalau baca Quran di tempat itu? Boleh, tapi makruh hukumnya. Paham ya? Makruh. Wa ghairiha min ahwalis sholati siwal qiyam. Kecuali kalau berdiri jenengan ngadeg jumeneng maos Quran 5 juz mboten napa? Mun. Wa tuqra'ul qira'ah bima zada 'ala al-Fatihah lil ma'mum fi sholatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Kemudian yang kedua dimakruhkan membaca Quran itu bagi makmum lebih bacaan Fatihahnya pada saat ia mendengarkan bacaan surat daripada imam. Di misalnya jenengan niku Fatihah ya kalau bisa surat-suratannya jangan yang ayatnya lebih pendek daripada Al-Fatihah seperti itu. Kemudian waktu qira'ul qira'ah bima zada'alun waktu qira'u halatal qu'ud 'alal khala. Dimakruhkan baca Quran saat duduk di kamar mandi. Nah ini makruh, enggak sampai haram. Wa fi halatin nu'as, ketika ngantuk baca Quran makruh hukumnya. Wa kadza idza ta'jama 'alaihil Quran. Begitu juga dimakruhkan membaca Quran ketika dalam posisi susah. Jenengan dalam keadaan sedih, ada yang meninggal, jenengan jangan baca Quran sendiri. Takutnya karena sedih terus ada huruf-huruf yang hilang. Nah, ini. Tapi kalau mboten hurufnya enggak hilang terus diyakini enggak akan mengganggu kefasihan nggih mboten napa. Begitu juga ketika khotib sedang khutbah, makmum hukumnya makruh baca Quran. Boleh. Wala tukrahu liman lam yasma'ha bal tustahabu. Tidak dimakruhkan bagi orang yang tidak mendengar imam baca Quran dan surat-suratan kemudian baca Quran sendiri. Paham ya? Hadza huwa al-mukhtar as-sahih. Ini pendapat yang mukhtar dan pendapat sahih. Wa ja'a an Tawus karahiyatu. Imam Tawus mengatakan hukumnya makruh Quran itu dibaca dalam keadaan
seperti kurang muliakan. An Ibrahim adamul karoha. Jadi menurut Imam Ibrahim, jadi ini penting. Syekh Ibrahim ngendika bahwa hukum-hukum permasalahan tadi tidak makruh tapi boleh. Artinya beliau mengatakan baca Quran di kamar mandi hukumnya boleh. Jadi kalau ditanya orang, adakah ulama yang mengatakan boleh baca Quran di kamar mandi tanpa makruh? Ada. Siapa? Syekh Ibrahim. Tadi saya baru saja diskusi antara dosen, itu bagaimana hukumnya seorang yang belum wudu menyentuh Quran. Kami jawab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ulama yang lain mengatakan hukumnya dosa menyentuh Quran tanpa wudu, haram. Nah, tapi kemudian saya sampaikan di dalam kitab Bughya ada pendapat dari Imam Dawud Az-Zahiri. Beliau mengatakan orang itu boleh megang Quran walaupun dalam keadaan hadas, tidak wudu. Bahkan Imam Tawus itu dikatakan khusus habaib. Nah, duriya Rasul tanpa wudu boleh megang Quran. Nah, ini tapi Imam Tawus. Dan ini bukan pendapat yang muktabar, artinya jangan difatwakan. Tapi ada. Dan ini biasanya akan disampaikan bagi orang-orang yang pengen viral gitu ya. Khotbah aja nih. Khotbah aja. Menurut Imam Dawud Az-Zahiri, salah satu ulama madhab, beliau mengatakan tanpa wudu boleh megang Quran. Dan ini tujuannya pun elek, naudzubillah min. Nah, ini tidak boleh difatwakan. Jangan menfatwakan pendapat-pendapat yang tidak umum dipakai di masyarakat. Walaupun secara teoritis kemudian boleh dipakai, tapi jangan. Imam Dawud Az-Zahiri. Imam Dawud Az-Zahiri temannya Ibnu Hazm, ya, yang onani itu, bolot, ya apa yang CS kental lah kira-kira begitu. Itu di dalam kitab Bughyatul Mustashid ada. Tapi jangan dipotong Ustaz Alim ya. Zaman potong akhirnya salah paham Ustaz siapa itu yang diviralkan. Bismillahirrahmanirrahim itu. Wala tukrahul qira'ah fit thawaf. Untuk orang yang sedang tawaf boleh baca Quran, boleh. Seperti yang kemarin diceritain sama Gus Karim ya. Ketika dampingi Pak Jokowi umroh itu, Pak Jokowi bilang, Gus, nanti tolong ketika baca Quran yang gampang-gampang saja ya. Biar nanti kan ya di video itu ya lancar. Gus Karim cuma baca satu. Selama umroh itu baca satu. Apa? Rabbana atina fid dunya. Ya itu tok wis. Muter mana ya itu tok. Yang gampang saja. Kalau baca yang sulit-sulit nanti malah nanti viral nanti. Ada madhabuna. Itu loh. Ulama itu harus apa ya? Harus bijaksana kan gitu. Bijaksana, ini pejabat. Karena beliau itu bukan seperti Habib Reza yang bisa ngaji 24 jam. Pejabat ini kan harus mikir corona barang ya, nggak sempat ngaji, nggak seperti teman-teman dari Yuk Ngaji ini kan akhirnya membaca Qurannya nggak sebagus teman-teman semua ya, yang gampang-gampang saja lah, yang gampang-gampang saja. Kalau Habib Reza setiap hari baca Rotibul Khatat, Rotibul Atos, jenengan baca Al-Maqsurat, baca yang lain. Tapi kalau gubernur ya jangan wiritannya jangan banyak-banyak gitu. Wiritan terus malah gak ngurus negara gitu. Wa bihi qul aktsarul ulama wa hakahu Ibnu Mundzir an Atha wa Mujahid wa Ibnu Mubarak wa Abisar wa ashabur ra'yi wa huqi'an Adil Hasan Al-Basri wa Urwah ibn Zubair wa Malik karahatul qira'ah fit tawaf. Ada pendapat, ini pendapat khilaf loh ini, yaitu Imam Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, Malik, Imam Maliki mengatakan ketika tawaf makruh baca Quran, makruh. Dan ketika tawaf itu sunahnya baca apa ya? Baca yang sesuai hadis. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu kan ada buku panduan. Ya itu yang dibaca. Wa qad taqaddama bayanul ikhtilaf fil qira'ah fil hamam wa fit tariqi wa fi man famuhu najis. Terkait masalah baca Quran mulutnya najis, baca Quran di kamar mandi, baca Quran di jalan-jalan,
hukumnya sudah disebutkan panjang lebar, memang ulama beda pendapat. Paham ya? Karena ulama beda pendapat, bagaimana kita menyikapinya? Ada kaidah usulul fiqh, al-khuruj minal khilaf mustahab. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, maka dianjurkan tidak melakukan hal tersebut. Paham ya? Ya. Jadi misalnya rokok itu Habib Reza mengatakan haram. Menurut Ustaz Alim dari NU hukumnya sunnah atau mubah? Mubah lah, mubah. LBM itu mubah, LBM mubah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan misalnya haram, mubah. Nah ini karena ulama berbeda pendapat. Dari Habib Reza dari kitab Bughiyah, beliau dari kitab misalnya Irsyadul Ikhwan. Ada yang mengatakan bahwa karena ulama beda pendapat, maka kaidahnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau yang masih diperdebatkan, maka sunnahnya jangan dilakukan. Jadi jangan, gak usah rokok. Nah, ini kesimpulannya seperti itu. Faslun minal bid'ahil munkara fil qira'ati ma yaf'aluhu juhalatul musallin bin nasi fit tarawih. Jadi termasuk bid'ah yang mungkar. Ya, bid'ah mungkar. Imam Nawawi ini membagi bid'ah jadi 5 ya. Jadi itu 2. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nah, ini Imam Nawawi. Termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar itu adalah baca Qur'annya orang-orang yang sedang tarawih. Apa? Min qira'ati suratil An'am fil raka'atil akhirah fil lailatis sabi'ah. Beliau membaca surat Al-An'am ayat terakhir di malam ke-7. Itu bid'ah yang mungkar. Mu'taqidina annaha mustahabun. Bacanya sambil duduk. Nah, ini makruh. Bid'ah bahwa yasma'una umuran munkara mangkiratan minha i'tiqaduha mustahabun. Wa minha ihamul awam dzalik wa minha tadwilur rak'ah ats-tsaniyah 'alal ula. Termasuk bid'ah itu adalah memanjangkan rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Itu bid'ah, enggak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh. Wa innamas sunnah tatwilul ula. Sunnahnya itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini kaidah. Wa min at-tatwil 'alal ma'munin. Hendaknya bahwa imam itu lebih panjang daripada makmum. Wa min hadramatul qira'ah. Wa min al-bid'ah al-musyabiha li hadzal qur'an. Termasuk perbuatan yang bid'ah mungkar. Orang-orang itu ketika melakukan sholat subuh, mereka itu di hari Jumat membaca surat yang bukan sajadah. Tapi mereka itu juga melakukan sujud tilawah. Paham ya? Ayatnya bukan ayat sajadah, tapi melakukan sujud tilawah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu kan hari Jumat kan sujud tilawah. Iya, Kanjeng Nabi baca surat sajadah. Nah, jenengan baca surat sajadah juz 21, jenengan disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Paham ya? Kalau enggak ya enggak boleh, enggak sunnah. Sunnahnya diiling-iling ya. Sunnahnya rakaat pertama sholat subuh itu membaca surat sajadah, sunnahnya. Rakaat kedua membaca hal ata 'alal insan. Nah niki sunnahnya. Faslun fi masailin gharibatin tad'ul hajat ilaiha minha an idza kana yaqra'u fa'aradul lahuri fayambai ayyam saka 'anil qira'ati hatta takammala khurujaha thumma ya'udu ila al-qira'ah kadza rawahu Abi Dawud wa ghairi an ata wa huwa adabun hasanun. Nak nembe maos Quran kok ngentut, ya itu segera Qurannya ditaruh, kemudian wudu, teruskan lagi baca Qurannya. Adab. Wa min annahu idza tasa'aba amsaka 'al qira'ati hatta yanqadi at-tasa'ub thumma yaqra'u. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan kepada kita untuk melakukan yaitu
Misalnya ada orang yang melakukan tasawuf, maka dia boleh berhenti kemudian dilanjutkan. Wa yadullu alaihi ma sabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsiku bi yadihi ala famihi fa inna syaitana yadkhulu. Jadi katanya beliau, ketika ada orang itu baca Quran kemudian bagaimana? Maka hendaknya falyumsika, mulutnya ditutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ditutup. Adabnya seperti itu. Wa minha lahu idza qara'a qaulallahi ta'ala azza wa jalla wa qalatil yahudu 'Uzairun ibnullah wa qalatin nasara 'Isa masih ibnullah wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa qalu dakhadallahu rahmanu walada wa nahwa dzalika bil ayat yambai ay yakhfadu biha sulta kadzakana Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'alu. Imam Ibrahim an-Nakhai mengatakan untuk di 3 ayat ini hendaknya kita bacanya pelan-pelan. Kenapa? Jangan sampai kemudian membaca ayat yang menyakitkan Allah tersebut itu dengan suara keras. Misalnya habis keras suara terus waqalatil yahudu 'Uzairullah wa qalatin nasara masihullah, pelan-pelan. Karena ayat tersebut itu ayat yang menjelaskan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunnahkan membaca kalimat na'am ketika ada orang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Na'am, nah niku dianjurkan na'am Allahumma sholli 'alaihi. Paham ya? Sunnah na'am. Nggih, kami sepakat dan setuju serta mengiyakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minha annahu yustahabbu an yaqula marwa Abu Hurairah 'ala an-nabi man qara'a wat-tin wa zaitun alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya berapa? Bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Sunnah. Kemudian wa man qara'a akhira la uqsimu bihadzal fi yaumil qiyamah alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta falyaqul bala wa ana asyhadu. Jadi kalau membaca penutup surat Al-Qiyamah sunnahnya menjawab dengan bala, kemudian aku menyaksikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Sunnahnya amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sunnahnya ini sunnah. Terus apa leh? Akhirnya fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Rabbi a'idni min 'adzabik inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum rabbi hasibni hisaban yasira. Sunnah. Kemudian Ibrahim wa Musa, ayat sebelumnya itu summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi wa shalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la bis-sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Jawabnya apa? Alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau berdua. Nah, ini beberapa hal yang memang disunahkan untuk dijawab ketika baca Quran. Kemudian
Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam fa qara'a akhir surat Bani Israil. Summa qala alhamdulilladzi lam yattakhidh walada. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Faqad nassa ba'du ashabina ala anna yustahabbu ayakula bis shalah ma qaddamnahu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi suwari sanas. Wa kadzalika yustahabbu ayakula baqi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'ana. Kalau ada ayat membicarakan Bani Israil, ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Atau ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu dianjurkan baca alhamdulilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah yang tidak punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Al-Fatihah. Semoga hajat kami, hajat kita semuanya, dan hajat guru-guru kita khususnya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini berkumpul di sini itu sering-sering mimpi ketemu Nabi Muhammad, dan kelak kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaftah alaina wa yakum futuhal arifin wa faqihna wa yakum fiddin wa alimna wa yakum ta'wil wa hadina wa iyakum ila sawa'i sabil wa yaj'alna wa yakum awlama ati wa jabal rasulullah Allah yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa man amara hadzal masjid anna Allah yataqabbal salatana siyamana ruku'ana sujudana wa du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannati na'im wa yaj'aluhu khalisan ila wajhil karim wa yaj'aluna min ahli khair wa yaj'aluna min ahli alim wa yaj'aluna min ahli al-Qur'an anna Allah bi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah wa yarzuquna wa iyyakum husnal khatimah 'indal maut ba'da umur fi ta'atillah ridha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.